alam dan rahasianya, apa yang tersimpan dan terjadi di dalamnya. Hutan, gurun, hingga tundra, danau, sungai, dan samudra. Inilah alam di mana sebuah evolusi terjadi. Inilah alam yang menyimpan berjuta spesies. Mereka yang bisa kita lihat dan mereka yang tidak bisa kita lihat. Mereka berinteraksi, berjuang untuk hidupnya, tentang semua yang tersimpan dan semua yang terjadi. Inilah biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anissa Fitri Alfanoviani dengan NPM 21530240003. Di sini aku akan membagi sedikit materi atau pembahasan tentang ruang lingkup biologi. Teman-teman, kata orang, biologi itu mempelajari tentang tumbuhan dan juga tentang hewan. Menurut teman-teman, biologi itu belajar apa sih? Apakah biologi itu belajar tentang tumbuhan dan hewan saja? Untuk tahu jawaban lebih tepatnya, yuk simak terus video selanjutnya. Check it out. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Tepatnya 3 bahasan, yaitu apa itu biologi, yang kedua biologi sebagai ilmu sains, dan yang ketiga objek kajian biologi. Nah teman-teman, seperti kata peribahasan yaitu tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang biologi, di awal ini kita akan mencari tahu apa itu biologi. Jadi, biologi itu berasal dari kata bios dan juga logos. Bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Bisa diartikan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi, biologi itu tidak hanya mempelajari tentang hewan dan juga tumbuhan, tetapi biologi itu mempelajari tentang keseluruhan yang ada di kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di materi kedua, yaitu tentang biologi sebagai ilmu sains. Nah, sains di sini apa sih? Sains adalah ilmu yang ditemukan dari pembelajaran dan juga pembuktian, teman-teman. Nah, ilmu sains ini memiliki 4 karakteristik, teman-teman. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada empiris, yang ketiga ada objektif, dan yang keempat ada akumulatif. Nah, untuk membuktikan bahwa biologi ini merupakan ilmu sains, yuk kita lihat fakta-faktanya, teman-teman. Yang pertama yaitu rasional. Nah, di sini artinya rasional adalah biologi itu dihasilkan dari suatu pemikiran yang logis, teman-teman. Bisa dikatakan dari suatu pemikiran yang fakta, bukan yang mitos. Contohnya, di mitos bahwa mata kita ini berkedip akan mendapatkan uang, ya teman-teman, kalau di dalam mitos. Padahal sebenarnya mata kita berkedip atau berdenyut itu dikarenakan adanya saraf yang kejang, teman-teman, bukannya akan mendapatkan uang. Nah, itu contohnya bahwa biologi itu adalah rasional yang melihat secara fakta, bukan secara mitos. Nah, yang kedua, ini ada objektif, teman-teman. Objektif di sini dimaksud adalah biologi itu dibenarkan sesuai dengan data yang ditemukan. Jadi, di sini contohnya kita sedang meneliti sebuah vaksin corona. Nah, kita telah mendapatkan nih data-datanya. Kita harus mengemukakan suatu data tersebut sesuai dengan data yang kita miliki. Tidak kita pura-pura mengemukakan punya orang lain, tetapi kita harus mengemukakan data hasil yang kita temukan. Yang ketiga, itu ada empiris. Empiris di sini itu adalah biologi itu dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan juga eksperimen. Seperti yang teman-teman tahu ya, di pembelajaran biologi itu kita memiliki suatu jam atau suatu materi yang harus dipraktikumkan atau dieksperimenkan. Contohnya seperti pada saat kita ingin melihat asam dan basa suatu larutan. Dari mana kita lihat asam dan basa dari suatu larutan? Itu bisa kita lihat dengan melakukan eksperimen. Asam dan basa dari suatu larutan itu bisa kita lihat dengan melakukan eksperimen dengan mencelupkan kertas lakmus. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang terakhir atau karakteristik yang keempat itu ada akumulatif atau ilmu
pengetahuannya itu berkembang terus-menerus. Jadi, di sini dimaksud ilmu yang berkembang terus-menerus itu ilmu yang kita dapatkan di tahun sebelumnya itu bisa berkembang lagi di tahun berikutnya dengan penelitian-penelitian yang terbaru gitu, teman-teman. Contohnya seperti di sini ada peta lidah yang bisa merasakan asin, pahit. Itu kan kita udah ada ya peta ya, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, peta tersebut itu dihapuskan dikarenakan ada penelitian yang memberitahu bahwa peta itu tidak efektif karena peta rasa yang ada di lidah kita itu dia tercampur, teman-teman, tidak spesifik tepatnya di situ, seperti itu. Jadi, ilmu biologi itu bisa terus-menerus berkembang seiring banyaknya penelitian-penelitian dari peneliti yang baru, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian biologi. Nah, di bagian ini kita akan membahas tadi pertanyaan kita, yaitu apakah biologi itu hanya mempelajari tentang tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini kita akan mempelajari, jadi biologi itu mempelajari tentang apa aja sih? Nah, teman-teman, jadi biologi itu mempelajari tentang semua yang berkaitan dengan kehidupan, dari mikroorganisme seperti bakteri, amoeba, alga, jamur, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi, biologi itu tidak hanya mempelajari tentang hewan dan juga manusia, melainkan semua dari kehidupan kita. Nah, di video sebelumnya aku udah sedikit menyinggung kan, teman-teman, tentang predasi dan juga tentang simbiosis. Nah, di sini juga biologi itu mempelajari tentang itu, tentang predasi, interaksi, dan juga tentang asal-usul makhluk hidup. Mempelajari juga tentang fosil dan juga virus. Pelajari tentang itu. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video yang aku buat. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.